tadi Ibu, dan saya adalah sebuah animasi yang akan Ibu pada siswa hari ini. Dua stadion sudah dibangun. Nah, salah satunya ini kemarin sudah Ibu share. Ini untuk timbangan dari scale, kemudian ini dan susah itu. Saya nggak tahu, tapi ini harus membuat kalian. Yang Kalian ini di PKB di aula. Sebelumnya, kenapa bisa dibuatkan ini? Saya tadi sedikit menjelaskan Mbak, saya juga sedikit ada sisa juga kan yang butuh. Jadi memang di sini tertera kalau dari hasil pemeriksaan pada bulan dari ibu itu cukup tinggi, yaitu di 498 mg/dl. Lalu untuk hemoglobinya juga tergolong rendah, jadi ada risiko anemia. Lalu untuk kondisi klinis itu yang selalu Ibu sampaikan tadi yaitu maksimal mineral dan nyeri dada. Lalu di sini saya akan melakukan siswa-sering, tujuannya itu yaitu untuk mengatur pola makan ibu serta membantu supaya kekebalan darah ibu bisa turun dan lebih terkontrol. Lalu boleh saya tahu apakah ibu biasanya untuk konsumsi makan ibu untuk biasanya itu seperti apa? Biasanya sih kalau makan ibu saya biasanya 2 kali sampai 3 kali sehari, tapi seringnya 2 kali sehari. Lalu untuk sarapannya itu biasanya makanan kalau sarapan saya biasanya ya kayak ala-ala juga brownies yang manis sama es teh yang hangat juga. Lalu untuk makanan-makanan cemilan gitu, cemilan saya kebanyakan kayak donat, smoothie, dan kalau minuman makanan yang paling sering dibeli kayak sering dibeli atau makanan yang paling disukai gitu. Kalau dari saya makanan yang paling suka pasti makanan manis, terus ada donat itu kalau mau kayak makanan manis sama mungkin nasi padang Mbak, itu kan baik dari kebiasaan tadi itu memang bisa memicu kadar gula darah ibu terus naik. Itu sesuai dengan diagnosis yang tertera di sini bahwa ibu mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan chest pain. Jadi untuk kedepannya di sini saya akan mengatur pola makan ibu agar bisa lebih terkontrol. Lalu apakah dari ibu sendiri apakah sudah mengetahui apa itu diabetes mellitus? Menjelaskan diabetes mellitus sendiri itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yaitu hiperglikemia, dan hal itu juga bisa terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau tujuannya. Lalu untuk gejalanya sendiri itu ada 3P namanya, yaitu poliuria atau sering air kecil, ada polidipsia sering haus, polifagia yaitu sering lapar. Itu sendiri apakah selama ini sering mengalami kondisi tersebut? Dia sudah sering lapar, sering haus itu juga sama sering jadi untuk gejala lain juga ada, yaitu beberapa gagahan, lelah, luka yang alami, luka sembuh atau penglihatan kabur. Nah, kalau dari pemeriksaan penimbangan berat badan tadi, IMC ibu itu normal kan, jadi untuk saat ini berat badan ibu itu stabil, jadi kita akan mempertahankan kondisi tersebut. Lalu untuk pengaturan pola makan itu ada pengatur pola makan ada 3 komponen utama dan 3 kali selingan. Dan kita akan menerapkan prinsip yang namanya 3C, yaitu jenis, jadwal, dan jumlah. Untuk jadwalnya sendiri yaitu kita akan pemberian makan utama selama 3 kali, lalu pemberian makan selingan yaitu juga 3 kali. Untuk jenisnya penggunaan lemak yang berasal dari hewan seperti beberapa lemak yang sehat, banyak nabati. Terus untuk lemak jenuh itu akan dibatasi seperti kayak makan lemaknya kayak gorengan, nasi padang gitu kan juga berlemak, itu akan kita batasi atau kurangi. Untuk jumlahnya, untuk ibu sendiri kan yang masih normal,
karena biasanya kalau penderita diabetes itu ada kemungkinan obesitas. Itu sendiri kan selama jadi akan kita sebenarnya akan kita sesuaikan dengan kondisi itu. Lalu untuk intervensinya di sini kita menggunakan jenis diet itu yaitu tinggi protein, jenis diet DM dan tinggi protein. Lalu untuk contoh pola makan yang baik itu seperti kalau makan nasi itu boleh yang harus langsung berhenti makan nasi, tapi bisa dikurangi porsinya atau menggantikan dengan bahan makanan yang serupa seperti ubi atau singkong. Lalu untuk lauknya itu bisa menggunakan ikan atau ayam tanpa kulit. Lalu untuk sayuran-sayurannya itu bisa menggunakan sayur hijau dan porsinya setengah porsi dari makanan itu pada umumnya. Untuk buah-buahan juga tidak semua buah-buahan bisa dikonsumsi karena ada beberapa buah yang memiliki indeks glikemiknya yang tinggi seperti buah-buah yang seperti mangga, nangka, durian, dan yang nggak kelihatan itu ada di buah semangka. Buah semangka itu juga gulanya tinggi. Lalu juga untuk kebiasaan ibu yang sering makan kue, minum teh manis itu juga perlu dikurangi atau kalau bisa dihentikan karena itu bisa memicu kadar darah ibu semakin naik. Lalu untuk dari ibu sendiri kira-kira perubahan apa yang akan ibu lakukan untuk kedepannya? Yang itu mulai dari yang tadi, jadi saya akan mengenai pengalaman dari sini, terus kemudian juga ada saya juga mungkin bisa lebih sering baik untuk apakah dari ibu apa yang ingin memberikan kalau untuk cepat jadwal itu bagaimana ya? Penjelasan tentang makanan 3 kali pertama dan makanan 3 kali kedua. Itu mungkin bisa dengan misalkan ibu harus menyempatkan makan, jadi nggak telat makan begitu. Jadi kan 3 kali makan pertama kan itu ada di pagi, siang dan sore gitu kan. Nah mungkin kan biasanya kalau orang itu kan juga ada yang lupa untuk sarapan gitu, atau mungkin makan malamnya terlalu malam